Dua sanksi tambahan jadi ganjaran tackle keras Frans Putros. Begini respon bos Persib Bandung. Bojan Hodak blak-blakan soal peluang Persib di ECL 2 2025-2026. Pesan Umuh Muchtar untuk 4 pemain Persib di Timnas Indonesia. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam bermimpi tembus Timnas Indonesia. Halo semua, selamat datang di channel Info Persib Terkini. Kali ini kita akan membagikan berita Persib Bandung terkini, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Dua sanksi tambahan jadi ganjaran tackle keras Frans Putros, bos Persib Bandung, jadi pembelajaran. Pemain Persib Bandung, Frans Putros mendapat sanksi tambahan dari Komdis PSSI, setelah mendapat kartu merah saat menghadapi Arema FC dalam gelaran Super League 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, tersebut berakhir dengan skor 2-1. Sanksi tambahan bagi Putros adalah denda 10 juta rupiah dan larangan bermain 2 kali laga. Ini berarti, selain absen saat menghadapi Persita yang berakhir 1-2, Frans Putros juga akan absen di 2 laga Persib Bandung lainnya. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, mengaku pihaknya menghormati keputusan Komdis PSSI yang memberikan tambahan kepada Putros. Keputusan tersebut akan menjadi bahan pembelajaran bagi tim agar ke depan dapat tampil lebih baik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, kata Adhitya. Adhitya mengatakan, bagi pihaknya, setiap keputusan resmi federasi harus dihormati. Ini menjadi kesempatan bagi tim, untuk belajar dan memperbaiki diri, baik secara individu maupun kolektif, kata Adhitya. Adhitya menegaskan, komitmennya untuk terus menjunjung tinggi, nilai profesionalisme dan sportivitas, sejalan dengan semangat membangun citra positif sepak bola Indonesia. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh pemain untuk lebih berhati-hati dan tetap menjaga semangat fair play di setiap laga. Persib berkomitmen untuk selalu menunjukkan permainan yang sportif dan berkelas, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Putros menerima kartu merah setelah melakukan tackle terhadap pemain Arema FC, Paulinho Valdecci, yang sedang berlari melakukan serangan balik di tengah lapangan. Selain itu Persib juga mendapatkan sanksi karena supporter Persib Bandung yang hadir dalam laga tandang ke markas Arema FC di pekan ke-6. Bojan Hodak blak-blakan soal peluang Persib di ECL 2 2025-2026. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berbicara terbuka mengenai peluang timnya di kompetisi Asia musim ini. Persib Bandung telah kembali tampil di ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Ini menjadi partisipasi kedua beruntun bagi Persib Bandung setelah musim lalu hanya sampai di fase grup. Dengan berlaga di turnamen klub level Asia tersebut, Hodak menegaskan bahwa Persib banyak melakukan perombakan tim dari skuad musim lalu. Hampir semua pemain asing diganti, meski mereka berperan menutup musim bersama Persib dengan gelar juara Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dari musim lalu, kami mengubah 22 pemain. Ini benar-benar berbeda, tim yang baru. Menurut saya, kami belum mengeluarkan seluruh potensinya karena jika banyak mengubah pemain maka semua masih berusaha mengenali satu sama lain, ujar Hodak, dikutip dari laman Ilik. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu yakin materi pemain baru memberi energi tambahan untuk bersaing di level Asia. Ia menyebut butuh waktu agar seluruh skuad bisa beradaptasi, termasuk dalam 6 pertandingan awal Super League 2025-2026. Persib masuk ke grup G AFC Champions League 2 bersama Bangkok United, Lion City Sailors, dan Selangor FC. Bojan Hodak menilai semua tim di grup punya kualitas yang tidak bisa diremehkan. Semua tim di grup kami itu bagus, tapi saya yakin di grup ini kami bisa mengalahkan satu sama lain. Karena itu saya juga yakin kami sanggup untuk mengimbangi semua tim di grup ini, termasuk Bangkok United, kata Hodak. Optimisme tersebut tidak lepas dari keyakinannya pada proses adaptasi para pemain. Hodak percaya dengan kolektivitas Tom Haye dan kawan-kawan, Persib bisa lebih kompetitif dibanding musim lalu. Apalagi, Persib kini sudah berhasil meraih kemenangan di ECL 2 usai mengalahkan Bangkok United dengan skor 0-2. Belajar dari musim lalu, Hodak juga menyinggung pengalaman musim lalu, ketika Persib kalah pada laga pertama melawan Port FC.
Kekalahan 0-1 itu disebutnya akibat kesalahan individu dan minimnya pengalaman di level Asia. Musim lalu di pertandingan awal kami kalah 0-1 oleh Port FC dengan adanya kesalahan individual. Harus diketahui bahwa Persib sudah 10 tahun tak bermain di level kompetisi ini. Kami itu naif, ada beberapa pemain yang belum siap main di level ini, tapi kami sekarang datang dengan rencana bagus, paparnya. Hoda menilai pengalaman berharga dari musim lalu bisa menjadi modal penting agar Persib tidak mengulangi kesalahan serupa di ACL 2 tahun ini. Pesan Umuh Muchtar untuk 4 pemain Persib di Timnas Indonesia. Dukungan penuh diberikan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar kepada para pemain Persib yang dipanggil membela Timnas Indonesia dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 4 penggawa Maung Bandung, yakni Tom Haye, Eliano Rejders, Beckham Putra, dan Mark Klok, sudah terbang menuju Arab Saudi untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Garuda. Mereka diproyeksikan tampil menghadapi Arab Saudi dalam laga penting babak penyisihan. Umuh menegaskan dirinya serta manajemen Persib mendukung sepenuhnya langkah tersebut. Kami klub memang sudah tahu risikonya kalau pemain dipanggil untuk membantu Merah Putih. Tapi ini adalah kebanggaan, karena mereka membawa nama Indonesia, ujarnya. Selain dukungan, Umuh juga menitipkan pesan khusus agar para pemain Persib menjaga nama baik klub serta tampil maksimal demi membanggakan masyarakat Indonesia. Saya berharap mereka bisa berjuang dengan sepenuh hati. Ini kesempatan besar untuk mengharumkan nama bangsa sekaligus Persib, tambahnya. Meski harus kehilangan 4 pilar utama, Umuh tetap optimistis Persib mampu bersaing di kompetisi Liga Super. Ia yakin kedalaman skuad Maung Bandung cukup mumpuni untuk mempertahankan tren juara. Kami percaya pemain lain punya kualitas yang tidak kalah. Target 3 kali juara beruntun masih sangat mungkin dicapai, tegasnya. Namun, Umuh tidak menutup mata terhadap beberapa evaluasi yang harus dilakukan tim. Ia menyoroti eksekusi penalti yang kurang maksimal saat melawan Persita Tangerang, yang membuat Persib harus mengakui keunggulan lawan. Meski begitu, ia menilai semangat juang dan strategi tim tetap menjadi kekuatan utama Persib dalam menghadapi sisa kompetisi. Dengan dukungan penuh dari manajemen, harapan besar kini tertuju pada keempat pemain Persib yang memperkuat timnas. Mereka diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam upaya Indonesia mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam bermimpi tembus timnas Indonesia. Teja Paku Alam menaruh harapan besar bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Baginya membela Merah Putih merupakan mimpi besarnya. Teja Paku Alam sebenarnya pernah mendapat kesempatan membela timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2019 Zona Asia. Namun dalam ajang tersebut ia hanya duduk di bangku cadangan. Seluruh pemain pasti tujuan utamanya main di timnas. Jadi masih pengen main di timnas meski sudah 31 tapi ya pengenlah, ujar Teja. Teja mengakui untuk menembus skuad timnas Indonesia tidak mudah. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert tersebut banyak dihuni nama-nama besar dengan kualitas mumpuni. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat. Teja terus berusaha maksimal dalam setiap latihan dan pertandingan yang dilalui bersama Persib. Pastinya terus usaha, karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan apa yang pelatih kasih kepercayaan, yang pasti latihan terus, tegasnya. Teja selalu dipercaya menjadi starter berkat penampilan apiknya meski Persib memiliki kiper asing Adam Perzibek. Berkat performa apiknya itu, Teja mendapat pujian bobotoh di media sosial. Waduh, saya gak banyak lihat sosial media, jarang, paling cuma update abis itu sudah ditinggal. Tapi kalau dapat pujian dari bobotoh alhamdulillah ya terima kasih banyak, saya masih harus terus belajar, terangnya. Selain penampilan apiknya, Teja beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten. Dia menjadi pemimpin rekan setimnya ketika Mark Klok absen. Namun, ketika ditanya mengenai siapa yang pantas mengenakan ban kapten selain Mark Klok, Teja menyebut sosok Beckham Putra Nugraha. Kayaknya Beckham, saya grogi, saya gak bisa ngomong, ujarnya. Teja menyadari sebagai kapten, tidak hanya jago dalam memotivasi tim, tapi juga punya peran penting dalam komunikasi di atas lapangan. Karena tanggung jawab juga ya, rasanya pasti senang dan tanggung jawabnya pasti berlebih kalau sudah megang ban kapten, tambah Teja.